Bunga Ratna adalah salah satu sarana upakara bagi umat Hindu di Bali. Bunga yang umumnya berbentuk bulat dan berwarna ungu ini dipersembahkan oleh umat Hindu di Bali saat hari suci. Tak seperti bunga lainnya yang dirangkai dalam persembahan, bunga Ratna beserta tangkai dan daunnya biasanya diletakkan begitu saja di bawah canang yang dihaturkan. Bagaimana mitologi penggunaan bunga Ratna ini? Dalam kitab Adiparwa diceritakan, bunga Ratna merupakan asal-muasal bidadari yang cantik bernama Nilotama. Bidadari ini diciptakan oleh Dewa Wiswakarma guna menggoda dua raksasa yang bertapa demi tujuan tidak baik, yakni menguasai kahyangan. Dua raksasa kembar tersebut bernama Sunda dan Upasunda. Diceritakan, Sunda dan Upasunda bertapa dengan sangat tekun. Saking kuatnya tapa mereka, para dewa pun khawatir jika tujuannya menguasai kahyangan terwujud. Jika hal tersebut terwujud, maka para dewa akan terancam. Maka dimintalah petunjuk kepada Dewa Brahma untuk mengatasi persoalan itu. Oleh Dewa Brahma, diutuslah Dewa Wiswakarma untuk menciptakan bidadari cantik untuk menggoyahkan tapa Sunda dan Upasunda. Singkat cerita, Dewa Wiswakarma menciptakan bidadari cantik dengan bunga Ratna dan biji wijen. Dari hasil karyanya, terciptalah dewi yang berparas ayu dan mampu menaklukkan siapapun yang memandangnya. Bahkan konon, Dewa Brahma yang kagum menciptakan 4 kepala agar bisa melihat sang bidadari dari arah manapun. Demikian pula Dewa Indra tak mau kalah. Ia menciptakan mata lainnya sehingga berjumlah 1000 hanya untuk memandangi kecantikan sang bidadari. Sesuai tujuan penciptaannya, bidadari Nilotama kemudian diutus untuk menggoyahkan tapa Sunda dan Upasunda. Dengan kecantikannya, raksasa Sunda pun tertarik. Raksasa Sunda mulai meninggalkan tapanya demi mengejar cinta sang bidadari. Hal yang sama juga dilakukan Nilotama kepada Upasunda. Alhasil, Upasunda juga jatuh hati kepada sang bidadari. Ia pun melupakan tapanya dan mulai mengejar sang bidadari. Kemudian, antara Sunda dan Upasunda pun terjadi perselisihan. Karena memperebutkan bidadari Nilotama, mereka pun bertempur. Keduanya mengeluarkan seluruh daya upaya untuk saling menjatuhkan. Karena kekuatannya setara, keduanya tewas. Keberhasilan bidadari Nilotama kemudian mendapat penghargaan dari para dewa. Setiap masyarakat yang mengaturkan persembahan diarahkan untuk menggunakan bunga Ratna di samping bunga lainnya. Selain lambang keindahan, bunga Ratna juga dipercaya bisa memancarkan energi gaib untuk melindungi umat. Dengan demikian, selain sebagai persembahan, bunga Ratna juga dijadikan sarana penolak bala atau penangkal kekuatan jahat. Tim Liputan Bali Express melaporkan.